Li Chuan. Zhao. Mengapa kamu di sini? GMF meminta saya datang bekerja. Siapa dari GMF yang meminta kamu bekerja? Saya akan memeriksanya sendiri. Antara kita baru saja dimulai, tak ada akhir. Jika harus ada akhir di antara kita, itu akan menjadi kita hidup bahagia bersama. Mengapa kamu tidak mendengarkan apa yang baru saja saya katakan? Kamu tidak mendengarkan sepatah kata pun, begitu bodoh, bodoh. Li Chuan, jika dia adalah wanita yang sangat kamu cintai, bukankah menurutmu itu terlalu tidak adil dan kejam untuknya? Dan kejam? Gadis sebaik Xiao Qiu tak perlu menjadi janda untukmu setiap hari. Kamu temukan aku. Kamu minta Xiao Qiu kembali. Ya, Mengapa kamu membuat masalah pada saat ini? saya tidak membuat masalah. Kami tidak punya cukup penerjemah, dan dia tahu tentang arsitektur. Apa kamu tahu berapa banyak usaha yang sudah saya lakukan untuk menjauhkannya dari saya? Apa kamu mencoba keras? Tidak berhasil, saya memanggilnya kembali. Jika kamu tidak suka dia, kamu bisa memintanya pergi. Kamu punya hak untuk melakukannya. Apa kamu pikir saya tidak berani? Departemen personalia ada di sebelah. Baiklah. Jika kamu tidak tahu di mana departemen personalia, kamu bisa bertanya di meja depan. Kamu licik. Kamu mau kemana? Saya akan mengantarmu. Tidak, terima kasih. Saya tidak akan mengantarmu. Hujan begitu deras. Dalam hidupmu, beberapa hal harus hilang, dan pasti hilang, biarkan saja pergi. Semua sudah berakhir. Kamu harus belajar menerima akhir yang baru. Kamu harus melanjutkan hidup. Xiao Qiu, kamu mau kemana? Aku ingin pulang. Aku akan mengantarmu pulang. Lepaskan aku. Berapa kali aku harus mengatakannya? Lepaskan, tolong, ini sudah berakhir. Ini belum berakhir. Semua orang bisa bilang sudah berakhir padaku. Ibuku sudah melupakan. Ayahku sudah berakhir. Tapi aku memberikan segalanya padamu, Wang Li Chuan.
Kamu tidak punya hak untuk bilang sudah berakhir padaku. Aku tahu tidak mudah bagimu melakukan ini. Tapi tolong usahakan. Kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya. Xiaon, kamu bisa melakukannya. Apa kebenarannya? Apa itu kebenaran lebih penting daripada 4 tahun masa mudaku? Apakah penantianku tidak cukup rendah hati? Apakah menurutmu kesabaranku tidak cukup gigih? Mulai atau menurutmu kepercayaanku padamu tidak cukup kuat? Apakah ini ujian atau lelucon? Katakan kamu mencintaiku, kan? Kamu selalu mencintaiku. Kamu tidak pernah mencintai orang lain, kan? Ini hanya bayanganmu. Ini intuisi saya. Aku percaya pada perasaanku dan penilaianku. Jika kamu orang yang pelin-pelan, aku harus bisa merasakannya saat melihatmu. Tapi kamu tidak. Kamu salah, Xiao Qiu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Xiao Qiu. Xiao Qiu, lepaskan aku. Aku bilang aku tidak salah. Zirun. Hei. Tolong. Aku ada urusan mendesak dan ingin izin cuti. Aku ingin pulang ke Kunming. Tolong minta izin cuti seminggu untukku. Terima kasih. Lichuan. Katakan kamu mencintaiku, kan? Kamu selalu mencintaiku. Kamu tidak pernah mencintai orang lain, kan? Ini hanya bayanganmu. Ini intuisi saya. Aku percaya pada perasaanku dan penilaianku. Jika kamu orang yang tidak setia, seharusnya aku bisa merasakannya saat melihat, tapi kamu tidak. Kamu salah. Xiao Qiu, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Xiao Qiu, biarkan aku pergi. Xiao Qiu. Biarkan aku pergi. Aku bilang aku tidak salah. Hei. Kenapa kamu belum tidur? Kakak merasa sangat sedih hari ini.
Yu Chen tidak mau kita lagi. Hei. Hei. Xie Xiaoqiu. Semakin kamu ditolak semakin baik kamu harus makan. Kamu tahu? Hei. Hei. Biar aku beritahu. Sepertinya ada yang tidak beres di kantor pusat. Ji Chuan. Li Chuan, Renee dan Janet semuanya pergi ke Swiss dalam semalam. Seperti mereka menghilang dari dunia. Apa yang terjadi dengan Li Chuan? Aku juga penasaran, tapi saat aku bertanya pada San Xiaoqian, dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya bilang bahwa Li Chuan pernah ke sini. Dia pergi ke kantor Li Chuan dan mengambil beberapa gambar. Bagaimana mungkin hal sebesar itu tidak diumumkan? Tapi tidak ada. Xiaoqian bilang bahwa Li Chuan punya banyak email kerja, beberapa ratus surat sehari, dan sekarang semuanya penuh. Kemudian Xiao Hua memindahkan semuanya ke Ji Chuan. Mungkinkah Li Chuan sakit? Xiao Qiu, bisakah kamu berhenti memikirkan Li Chuan? Ada banyak pria di sekitarmu yang saya perkenalkan padamu, dan yang ibu saya perkenalkan padamu. Mereka semua memiliki kondisi yang baik. Kuncinya adalah mereka lebih tenang daripada Li Chuan. Nah, apa yang kamu inginkan? Dia sudah pergi. Kamu masih ingin menulis 1000 surat untuknya? Saranmu bagus. Kamu baik-baik saja. Menurutmu cinta itu seperti flu buruk? Ketika kamu tidak ingin itu datang, itu datang. Ketika kamu ingin itu pergi, tapi itu tidak bisa pergi. Hei Xie Xiaoqiu. Saya bilang kamu mengalami kejang intermiten. Kapan itu akan membaik? Oh, sakit. Hei. Xie Xiaoqiu, tunggu saya. Ini 6.800. Ini kartu saya. Kemudian saya akan pergi dulu. Oke. Ini dia. Terima kasih. Oke. Ini dia. Oke. Oke, terima kasih. Hei, perhatikan ini. Oke. Ini. Xie Xiaoqiu.
Kemarilah. Li Chuan, apakah benar tidak ada email? Atau telepon? Oke. Dia menghilang lagi. Jika kamu benar-benar merindukannya, telepon saja dia. Matikan. Bagaimana dengan MSN? Tidak online. Bagaimana dengan email? Aku pura-pura kerja dan nulis email ke dia. Dia nggak balas. Terus aku nulis lagi. Tapi dia tetap nggak balas. Xiao Qiu, tahu nggak gimana absurditas itu tercipta? Sedih banget. Ulangin aja biar jadi absurd. Nggak absurd kok. Tragedi yang diulang berkali-kali bisa jadi terobosan. Iya. Aduh. Ini semua gara-gara Li Xian. Yunei dengar Li Chuan udah balik ke Swiss. Ada masalah apa? Iya dan enggak. Iya atau enggak? Iya apa? Enggak apa? Lo nggak ngomong jelas waktu ngebalas. Kayak nggak ngebalas aja. Iya. Iya, Li Chuan udah balik ke Swiss. Nggak. Dia nggak kenapa-kenapa. Ada apa sama si cerewet itu? Kenapa jawabannya sesingkat itu? Jangan-jangan Li Chuan berantem sama dia. Apa Li Chuan ancam dia buat nggak ngomong sama aku? Aku nggak pernah hidup kayak yang lo bilang. Aku nggak pernah bangun buat mukul lo sampai mati. Demi kesehatan dan keselamatannya di masa depan, kalian nggak boleh bersama. Li Chuan selalu perhatiin kesehatannya. Dia serius sama 3 kali makan sehari. Udah bertahun-tahun sejak kecelakaan itu. Kecuali susah gerak. Hampir nggak ada efek lainnya. Aku ingat Li Chuan ajak aku jalan-jalan. Aku capek, tapi dia tetap jalan terus. Kondisi fisik Li Shuo seharusnya baik-baik aja, dan lo bilang nggak apa-apa. Li Chuan pasti balik ke Swiss buat urusan bisnis. Urgent dan penting. Iya. Aku nggak perlu khawatir berlebihan. Cepetan tidur. Sudah lama kamu tidak kesini ya? Biar aku pikir-pikir. Sudah setengah tahun. Iya, aku terlalu sibuk. Kamu migrain lagi ya? Akhir-akhir ini parah banget.
Oh, Xiaomeng. Kamu ya selamat bersenang-senang. Jadi anak baik ya. Pergi main dulu, aku sibuk. Nanti aku main sama kamu. Ayo. Oh beneran. Kapan kamu punya anak anjing? Baru saja aku beli. Lucu kan? Oh, rasanya pasti mahal banget. Oh lumayan mahal. Harganya beberapa ribu. Wah, berapa orang harus kerja buat balik modal? Ya istriku suka. Aku beli buat dia karena dia suka. Kami bawa dia jalan-jalan setiap hari. Tapi dia terlalu kecil. Suatu hari, kami hampir kehilangan dia. Aku, Mas. Siapa yang ngejar siapa waktu kalian pacaran? Iya. Istriku yang ngejar aku. Jadi kamu tidak pernah ngejar dia? Tidak, sama sekali tidak. Kamu lihat aku orang asing di sini. Dan penglihatanku buruk. Aku hanya berpikir, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Aku bahkan tidak memikirkan istri atau anak. Aku bahkan tidak memikirkannya. Kamu bilang begitu. Apa kamu selalu menolak dia? Tentu saja. Awalnya aku berpikir begitu. Tapi kemudian aku berpikir lagi. Bagi aku, meskipun aku tidak bisa melihat hal-hal indah dengan mataku, aku masih merindukan hal-hal indah di hatiku. Selain itu, kebahagiaan sudah mengetuk pintu. Kenapa aku harus menolaknya? Sebenarnya aku juga sedang mengejar seseorang. Tapi dia terus menolakku. Apa yang terjadi? Dia tidak menyukaimu. Dia seharusnya menyukaiku. Tapi aku pikir dia mungkin sakit dan tidak ingin melibatkanku. Oh, kamu harus mengejarnya dengan keras. Aku sudah mencoba yang terbaik. Aku sudah mencoba banyak cara. Tapi sekarang, untuk menghindariku, dia pergi ke luar negeri untuk menghindariku. Apakah rumahnya jauh? Dibutuhkan sekitar 10 jam dengan pesawat. Tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 jam dengan pesawat. Bukan di Mars. Aku punya firasat. Li Chuan sengaja menghindariku saat dia kembali ke Swiss. Aku sudah putus dengannya. Aku tidak menghubunginya selama lebih dari 40 hari. Aku harus terus melakukannya. Namun, terkadang tanganku akan bergerak lebih dulu daripada otakku. Hai, bisa kamu berbicara bahasa Inggris? Sedikit bisa aku bantu? Boleh aku berbicara dengan Tuan Alex Wang? Tuan Wang tidak bisa datang ke telepon sekarang. Datang ke telepon sekarang. Oh, dia sudah bangun, tunggu sebentar, aku akan memanggilkannya untukmu. Li Chuan, ini aku. Xiaokio. Li Chuan, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu sakit? Jangan bohong padaku, ini pasti rumah sakit. Pneumonia akut. Tapi sekarang jauh lebih baik. Maafkan aku.
Pasti karena aku kehujanan hari itu. Maafkan aku, Li Chuan. Jangan bicara omong kosong. Itu tidak ada hubungannya dengan hujan. Kapan kamu akan kembali? Li Chuan, kamu harus cepat sembuh. Kamu harus cepat kembali saat kamu sudah sembuh. Apakah kamu mendengarku? Jika kamu tidak kembali, aku beritahu kamu, aku akan pergi ke Zurich untuk memasang pengumuman orang hilang. Aku akan kembali. Aku akan membawakanmu coklat. Aku mencintaimu. Li Chuan. Li Chuan. Batuk-batuk. Hai, bolehkah saya berbicara dengan Tuan Wang lagi? Tuan Wang butuh istirahat, tolong jangan meneleponnya. Hai Xiao Qiu. Terima kasih telah memberiku nomornya. Saya sudah menghubunginya. Bagaimana? Berjalan dengan baik. Saya ingin bertanya padamu, apakah Li Chuan sakit parah? Dia sepertinya tidak punya banyak tenaga untuk berbicara. Sebenarnya sudah bagus dia bisa menjawab telepon. Terkadang dia bahkan tidak bisa bicara saat sakit parah. Seserius itu? Dia butuh bantuan ventilator. Karena kekebalan tubuhnya sangat rendah. Jadi dia harus hati-hati dengan tubuhnya. Dia tidak boleh kedinginan, terserang flu, atau demam. Dan dia tidak boleh terinfeksi. Ventilator Digunakan saat seseorang kesulitan bernapas. Untuk membantu pernapasan. Apakah Li Chuan kembali ke Swiss karena sakit? Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Ji Chuan mengetahuinya, dan bilang dia demam, dan bicara ngawur. Semua itu karena saya membiarkannya kehujanan hari itu. Hujan apa? Pada saat ini. Karena kami bertengkar hari itu. Kebetulan hujan deras hari itu. Xiao Qiu, kamu tidak baik. Kamu tidak boleh memperlakukan Li Chuan seperti ini. Saya tahu ini semua kesalahan saya, dan membuat Li Chuan menderita begitu banyak. Dia akan sembuh. Saya tidak punya banyak waktu. Saya ada rapat sekarang. Mari kita bicara lain kali ya. Halo kakak, bisa kamu cek jam saat kamu menelepon? Sekarang sudah tengah malam. Maaf. Ini aku Xiao Qiu. Li Chun. Panggilan tiba-tiba terputus siang tadi. Aku hanya ingin meneleponmu kembali untuk membuatmu khawatir. Aku di luar. Apakah kamu di luar sekarang? Aku sedang berlari di luar. Berlari. Sudah larut malam. Mengapa kamu berlari di luar? Di luar sangat berbahaya. Apakah kamu tahu? Pulanglah cepat. Pulang segera.
Wang Lichuan, kamu sombong saat bernapas, benar kan? Shi Xiaoqiu tidak berdebat dengan pasien. Apakah kamu dengar? Ya, aku dengar. Aku akan pulang sekarang. Aku pulang sekarang. Hei, aku sudah di rumah. Apakah kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Apakah kamu masih butuh ventilator sekarang? Siapa yang bilang kamu tidak perlu pakai ventilator? Hei Wang Lichuan, kamu bahkan tidak punya tenaga untuk bicara dan kamu bohong padaku. Tidak bisakah kamu melihat fakta bahwa kita sudah kenal begitu lama dan fakta bahwa aku tidak pernah berbohong padamu? Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah sangat menyakitkan? Ada berbagai jenis ventilator. Jangan terlalu banyak berpikir. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman dimanapun? Tidak. Aku cukup nyaman. Katakan saja kamu merasa nyaman sekarang. Apakah ini yang ingin kamu katakan padaku? Aku terlalu sibuk belakangan ini. Dan tidak punya waktu untuk istirahat. Jadi sekarang mengambil kesempatan ini. Aku bisa istirahat dengan baik. Maaf. Ini sifat burukku. Aku terlalu kasar tadi. Kurasa aku sedang mengalami menopause. Aku menopause sebelum bahkan mencapai pubertas. Xiaoqiu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kamu tidak punya alasan untuk minta maaf padaku. Lalu kenapa kamu tidak menghubungiku selama ini? Kenapa kamu meneleponku hari ini? Aku hanya ingin memberitahumu. Aku baik-baik saja sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kapan kamu akan keluar dari rumah sakit? Masih butuh waktu. Jadi kamu masih sakit sekarang. Xiaoqiu. Jangan selalu membahas topik ini, oke? Pikirkan sesuatu yang menyenangkan. Tapi kamu sangat sakit. Bagaimana aku bisa bahagia? Hei. Bicaralah. Move on. Move on. Apakah kamu mendengarku? Aku tidak mendengarmu. Jika kamu memberitahuku bahwa kamu jatuh cinta pada orang lain dan kemudian kamu memintaku pergi, aku mungkin akan sedih. Tapi aku akan pergi. Tapi sekarang kamu sakit. Aku beritahu kamu, seberapapun sakitmu, aku akan bersamamu. Kamu bodoh. Kamu sangat teguh. Kuharap aku mati 4 tahun yang lalu. Bagaimanapun jika kamu mati, aku akan melompat dari gedung. Aku beritahu kamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke neraka. Aku akan bersamamu. Lichuan, bisakah kamu memberiku 5 tahun? 5 tahun ini bisa membuatku merawatmu. Jika kamu masih ingin aku pergi setelah 5 tahun, aku akan pergi saja. Maafkan aku. Mungkin aku tidak bisa memberimu selama 5 tahun. Kalau begitu tinggalkan aku sendiri. Aku akan pergi lari malam ini. Lagi pula aku tidak bisa tidur kalau tidak menyelesaikannya. Jangan pergi. Kamu tidur dulu. Masuklah ke dalam selimut. Aku akan bacakan satu bagian untukmu. Aku tidak mengerti bahasa Prancis. Itu sebabnya kamu tertidur, oke? Oke, Mama. Restoran seafood. Aku tidak religius atau perdana menteri. Seorang ahli muda, roket bisa membawa seorang profesor dalam perjalanan. Bunuh seseorang. Bicara dengan ibumu selama sebulan. Yang sering ini Gunung Palerbonding.
Perang antara aku dan Li Chuan. Medan perang depan telah sepenuhnya kalah. Sekarang kita dalam perang gerilya. Hai, ini Ernie lagi. Hai, ini Ernie lagi. Bisa bicara dengan Ellie? Dia tidak bisa menerima telepon, dia sedang dalam perawatan. Aku tahu tapi... Selama 4 minggu berturut-turut, aku belum menerima telepon dari Li Chuan selama 4 minggu. Telepon yang aku buat dijawab oleh perawat. Dan jawabannya selalu sama. Li Chuan, ada apa denganmu? Kenapa dia sudah sakit begitu lama? Rene, apakah Li Chuan lebih baik? Dia jauh lebih baik. Jangan terlalu khawatir. Hanya saja beberapa indikator berfluktuasi. Jadi dokter tidak mengizinkannya keluar dari rumah sakit. Oh, ketika aku bersamanya. Apa yang harus aku perhatikan? Aku takut dia akan sakit lagi. Sebetulnya pasien. Mereka memiliki daya tahan yang lebih rendah. Jangan biarkan dia terluka. Jangan biarkan dia kedinginan. Dan kemudian hindari saja tempat ramai untuk menghindari infeksi bakteri. Bagaimana dengan makanannya? Apa yang harus saya perhatikan saat makan? Ya, makan lebih banyak buah. Dan sayuran. Dan cukupkan vitamin. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Karena Li Chuan punya koki pribadi yang akan menyiapkan 3 kali makan sehari. Untuk menyiapkan 3 kali makan sehari. Tapi Li Chuan punya pantangan. Dia tidak boleh minum alkohol. Bahkan setetes pun tidak. Xiao Qiu, aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Aku harus pergi bekerja sekarang. Hei, Xiao Guan mencari kamu. Dan bertanya apakah kamu bisa ke Jutong siang ini. Apa masalahnya? Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak tanya dia? Oke, aku akan sibuk dulu. Dah. Hei Xiao Qiu. Ada apa denganmu? Ini. Apa ini? Ini tiket pulang pergi ke Zurich akhir pekan depan. 3 hari 2 malam. Aku sudah memesan hotel untukmu. Ada juga peta Zurich di dalamnya. Dan visa untuk seminggu. Berikan paspormu padaku. Aku akan minta kenalanku untuk membantumu. Karena kamu tidak bisa melepaskannya. Kenapa tidak pergi saja mencarinya? Kamu harus maju ke garis depan dalam perang. Bagaimana bisa menembak dari belakang? Menurutmu ini perang berkepanjangan? Sebenarnya aku selalu ingin melihat kampung halaman Li Chuan. Tapi karena aku penakut, aku tidak punya keberanian. Aku takut melihat kenyataan yang tidak ingin aku terima. Xiao Guan. Hei, stop. Jangan terlalu emosional. Aku tidak tahan. Ayo, selamat jalan. Terima kasih. Xiao Guan. Xiao Qiu, kamu kan di negara asing. Kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Aku tahu. Kalau ada masalah di sana, kamu harus langsung meneleponku, oke? Xiao Guan, terima kasih atas keberanian yang kamu berikan padaku. Akhirnya aku sampai di kota Suli. Li Chuan. Jika aku tidak bisa melihatmu kali ini, aku akan puas jika bisa melihat kota tempatmu tinggal. Aku akan merasa puas.
Halo, apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Bagus, bagaimana cara ke hotel? Taksi. Ya, aku bisa naik taksi. Tapi bagaimana cara mengucapkan nama jalan ini? Apa? Bisakah kamu melihatnya lagi? Tunjukkan peta padanya. Oke, terima kasih. Ah. Halo. Ini aku Lichuan. Lichuan. Halo. Di mana kamu sekarang? Di mana lagi aku bisa berada? Aku di kantor. Apa kamu sedang menangani sesuatu? Bagaimana mungkin? Aku benar-benar di kantor. Kamu baru saja turun dari pesawat kan? Aku di sini untuk berwisata. Aku akan tinggal selama 2 hari lalu pergi. Xiao Qiu. Kamu di sini untuk menangani urusan. Apa kamu tidak berniat datang untuk bertemu denganku? Aku baru saja mendengar bahwa angsa-angsa di Danau Zurich sangat indah. Aku hanya datang untuk melihat angsa-angsa di Danau Zurich. Lalu aku akan pulang. Ini pertama kalinya kamu di Zurich. Dan aku satu-satunya orang yang kamu kenal di Zurich. Tapi kamu tidak datang untuk menemuiku. Aku bisa bermain sendiri. Xie Xiao Qiu. Kamu tahu kalau tidak aman untuk keluar sendirian kan? Apa kamu tahu? Tidak berbahaya kok. Aku juga sedang menuju ke bandara. Aku akan sampai di sana dalam waktu sekitar 20 menit. Jika kamu belum menemukanku dalam 20 menit, cepat hubungi aku. Apakah kamu mendengarku? Xie Xiao Qiu. Aku mendengarmu. Bagaimana jika? Meskipun kemungkinannya sangat kecil. Tapi kalau kamu belum melihatku dalam 20 menit. Dan ponselmu kehabisan baterai. Kamu bisa langsung memberikan alamatku kepada supirnya. Dan minta dia mengantarmu ke rumahku. Ada kunci di pot bunga di sebelah rumahku. Gunakan saja kunci ini untuk langsung masuk. Apakah kamu tahu? Apakah kamu punya pena? Tulis alamatku. Kamu sudah memberitahuku alamatnya. Lichuan, kamu benar-benar tidak perlu menjemputku. Apakah kamu mengerti apa yang baru saja aku katakan? Aku mengerti. Apakah kamu sekarang di pintu keluar? Ya. Oke, tetap berdiri di sana dan jangan bergerak. Aku akan segera ke sana. Jika aku tidak menjemputmu dan aku tidak menerima panggilanmu, aku akan menghubungi polisi. Apakah kamu tahu? Aku tahu. Berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Aku akan segera ke sana. Berapa hari kita belum bertemu? Lebih dari 80 hari. Setiap perpisahan begitu lama. Cukup lama untuk melupakan penampilannya. Cukup lama untuk membuat semua kebencian menghilang dan semua luka sembuh. Tapi dalam sekejap mata berubah menjadi cinta. Jangan takut dengan akhirnya. Akhir ini hanyalah sebuah bekas luka. Setiap akhir berarti awal yang baru. Jangan berdebat denganku. Hanya ada awal di antara kita, tidak ada akhir. Jika kita harus memiliki akhir, itu adalah kita hidup bahagia bersama. Gadis kecil yang tergesa-gesa. Selamat datang di Zurich.
Chuan kurus sekali. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia alami. Aku rindu janggutmu. Bagaimana kamu tahu aku akan datang ke sini? Aku menerima pesan dari pihak sekolah. Aku belum menyalakannya beberapa hari ini. Aku baru tahu. Kamu masih di rumah sakit. Lalu kenapa kamu keluar? Aku sendiri yang minta izin. Kamu jarang datang ke Zurich. Aku tidak bisa membiarkanmu datang ke rumah sakit mencari aku sendirian. Aku rela menemanimu di rumah sakit, dan jika penyakitmu belum sembuh, akan melelahkan bagimu menemaniku. Aku tidak lelah. Kamu naik pesawat sendirian lebih dari 10 jam. Seharusnya kamu lelah. Aku sama sekali tidak lelah. Lalu kenapa kamu tidak menghubungi aku saat datang ke Zurich? Aku tidak ingin mengganggumu. Aku sudah memesan hotel. Kamu sudah memesan hotel? Ya, Kamu merencanakan dengan sangat baik. Jika aku tidak datang menjemputmu, kamu akan melakukan tur 3 hari di Zurich sendirian. Li Chuan. Aku punya permintaan kecil. Aku hanya akan tinggal di sini selama 3 hari 2 malam dan kembali ke Shanghai siang hari lusa. Bisakah kita tidak bertengkar 2 hari ini? Aku bertemu denganmu saat berusia 20 tahun dan sekarang aku 25 tahun. Li Chuan, kita belum bersama selama lebih dari 3 bulan. Aku benar-benar hampir lupa bagaimana rasanya cinta. Jadi bisakah kita menghentikan waktu, menghentikan pertengkaran dan kesalahpahaman? Mari kita kembali ke hari-hari manis bersama. Oke. Apakah permintaan ini terlalu berlebihan? Tentu saja tidak. Pegang aku seperti ini dan jangan lepaskan. Ayo. Aku ingat, aku suka makan ini saat SMA. Tapi ibuku bilang itu tidak sehat. Jadi aku makan diam-diam. Aku makan 2 sehari. Aku bahkan tidak makan malam. Ini ambil 2. Wang Li Chuan, pantas saja kamu tinggi banget. Jadi kamu harus makan lebih banyak. Hahaha. Gimana? Iya, enak banget. Rasanya enak. Oke, berhenti makan. Kita ada makan malam besar nanti malam. Mau makan di mana nanti malam? Kakakku kenalin aku ke sebuah restoran. Katanya harus booking 10 hari sebelumnya. Bisakah kita makan di sana nanti malam? Mengingat kakakku yang mendesain restorannya. Pemiliknya pasti akan mengizinkan kita untuk tidak antri. Nah, apa yang harus aku lakukan nanti? Pulang dan taruh koperku. Pulang. Iya, aku juga punya rumah di Shilishi. Tapi aku sudah booking hotel. Tidak, aku tidak setuju. Kamu tidak boleh menginap di hotel. Aku makan 1 lagi. Oke, yang terakhir. Potongan ini. Potongan ini. Iya, potongan ini besar banget. Terlalu besar, ganti yang lain. Aku cari yang lain. Makan ini. Makan pelan-pelan. Ambil ini. Taruh ini di belakang setelah kamu selesai. Kamu bisa mengambil cuti beberapa hari. Terima kasih tentu. Iya. Apakah kamu yang mendesain ini? Nenekku yang mendesain interiornya. Dan struktur serta tampilannya didesain oleh kakekku. Apa yang didesain oleh kakakmu?
Kakakku mendesain dapur di sini, dan semua kamar mandi. Taman depan dan belakang didesain oleh sepupuku. Apakah kamu punya banyak sepupu? Aku punya 1 paman, 2 paman, dan 1 bibi. Ada banyak saudara di keluargaku. Bibiku punya banyak paman, dan banyak sepupu. Jadi apakah kepribadianku sangat ramah? Ya. Boleh aku berkunjung? Tentu. Anggap saja seperti rumahmu sendiri. Ya. Ini kamarmu. Ya. Duduklah. Ambil ini. Ini adalah jimat. Aku tahu kamu sakit. Kamu tidak ingin memberitahuku karena takut aku khawatir. Benarkan. Apakah kamu pikir aku tidak akan khawatir jika kamu tidak memberitahuku? Aku lebih suka mengetahui kebenaran daripada bermimpi buruk setiap hari. Li Chuan, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Xiao Qio. Kamu harus menjalani hidup yang baik setelah kamu kembali. Jangan katakan ini lagi. Maka kamu bisa menyembunyikan dirimu. Benarkan. Jika aku berkata, aku tidak bisa bertahan lagi, apakah kamu akan menunjukkan sedikit belas kasihan? Katakan sesuatu. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Tapi kamu tidak mengatakan apa-apa. Xiao Qiu. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak bertengkar lagi? Apakah kamu harus membuatku mengatakan sesuatu yang menyakitimu? Kita seperti perang tanpa pemenang atau pecundang. Apakah kamu harus menang? Mengapa kita harus terus bersaing seperti ini? Siapa yang memiliki tekad lebih kuat? Pertengkaran kita yang berulang-ulang. Apakah ini menarik? Xiao Qiu. Kamu selalu menjadi gadis yang sangat jujur. Mengapa kamu tidak bisa melangkah maju? Kenapa kamu harus terus bersikeras? Kalau kamu melepaskannya, bukankah itu lebih baik untuk semua orang? Bukankah itu lebih baik? Kamu mau pergi kemana? Sekarang kamu yang menahan aku. Siapa yang mengganggu siapa? Kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Xiao Qiu. Kasih aku 2 hari lagi. Aku akan mengantarmu ke bandara. Kamu tidak terlalu kenal tempat ini dan tidak punya teman. Dan kamu selalu lari-lari seperti ini kau marah. Aku takut tidak bisa mengejarmu. Sebenarnya kalau kamu bersikeras untuk melepas aku pasti akan pergi. Karena aku tidak mau membuatmu malu. Tapi sebelum aku pergi, aku benar-benar ingin tahu. Apakah kamu bisa hidup dengan baik tanpaku? Asal kamu bilang iya. Aku akan segera pergi. Bilang. Bilang sesuatu. Maaf.
Maaf. Iya, Apa? Tidak. Tentu saja tidak. kalau kamu mati, aku akan mati bersamamu. Xiao Xiao. Tidak. Tidak. Rem. Rem. Xiao Xiao. Berhenti. 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 Benarkah? Kamu terus bilang tidak. Apalagi yang bisa aku lakukan? Kamu tidak mau saat itu diberikan padamu. Apa yang kamu mau? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu mau, Xiao Qiu? Badut, apa yang kamu mau? Bolehkah aku memijatmu? Memijat. Ya, Berhenti, kamu cuma pura-pura memijat. Kamu mesum. ya aku selalu di sini. Bagaimana kamu suka? Xiao Qiu berhenti. Xiao Qiu, aku peringatkan kamu. Kalau kamu tidak berhenti, apa yang akan aku lakukan? Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan Kamu panggil aku. Kamu masih panggil. Aku tidak akan jawab. Aku akan terbang ke Zurich. Kasihan anak itu. Kamu masih muda sudah beruban. Jangan bergerak, biar aku cabut untukmu. Hei, jangan. Aku belum pernah dengar itu. Cabut satu tumbuh 10. Bagaimana kalau kamu cabut sampai aku botak? Kamu bisa bilang kamu tidak mau aku. Bagaimana mungkin aku tidak mau kamu karena kamu botak? Lalu kenapa kamu selalu ingin aku lupa? Kenapa kamu bahas ini lagi? Kenapa kamu tidak ngantuk setelah bolak-balik begitu lama? Dan kamu masih begitu bersemangat. Aku tidak ngantuk. Tapi manusia bilang kamu sering merasa sangat lelah. Dan kamu sering melamun. Kehidupan nyata begitu indah. Kenapa aku ingin melamun? Kamu alergi lagi. Di mana lagi? Jangan sentuh. Ada bekas luka di sini. Kamu pernah operasi.
Pneumonia, jadi aku dirawat di rumah sakit. Maafkan aku. Semua salahku. Bukan kamu. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Selamat malam. Tidur cepat. Besok pagi aku ajak kamu main. Berhenti. Wow, di sini sangat indah. Lichuan ini di mana? Ini Danau Zurich yang sering aku ceritakan. Ini Danau Zurich. Oke, Apakah keluargamu semua tinggal di sini? sebagian keluargaku tinggal di daerah lain. Sebenarnya pamanku dan keluarganya tinggal di kota lain, dan kakekku dulu tinggal di Bern. Tapi dia pindah ke sini untuk memudahkan bisnis. Kamu lelah? Aku tidak lelah. Kalau begitu kamu istirahatlah. Aku akan memberi makan angsa-angsa itu. Tentu, Haha, mereka sedang menunggumu. ya. Hei Jichuan. Aku sudah menjemputnya. Aku tidak akan kembali ke rumah sakit hari ini. Nanti aku akan mengajaknya jalan-jalan. Tentu saja aku punya uang. Tapi Dr. Herman tidak ada di sini. Hahaha. Jangan khawatir. Flying Man selalu bersamaku. Kamu menyebalkan, aku tidak perlu perawat sekarang. Tidak akan membunuh siapapun jika melewatkan 1 hari infus. Oke, aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Oke, bye. Aku akan memberi makan sekali lagi. Bye-bye. Mereka benar-benar bisa makan. Cantik, Cantik dan gemuk. Kenapa kamu tidak menjawabnya? tidak ada yang penting. Bagaimana jika kakakmu dan yang lainnya membutuhkanmu? Halo kakek. Aku di tepi danau. Oke, Dr. Herman meneleponmu. ya. Tentu saja aku punya uang. Kalau tidak bagaimana aku bisa keluar? Jangan gugup. Aku baik-baik saja. Jadi begini. Ada temanku yang datang dari Shanghai, dan dia akan tinggal selama 2 hari, dan aku ingin menemaninya. Kamu tidak kenal dia. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
Hei, jangan gugup. Sungguh. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak. Aku tidak bisa kembali ke rumah sakit sekarang. Jangan khawatir, aku benar-benar baik-baik saja. Jangan khawatir. Oke. Aku sedikit sibuk sekarang. Aku akan tutup telepon dulu. Oke, bye. Wang Yichuan, apakah kamu kabur dari rumah sakit? Bagaimana mungkin? Kamu pikir aku bisa mengalahkan satpam? Apa kakek sangat marah? Dia orang tua. Dia selalu terlalu khawatir. Dia selalu seperti ini. Mau aku temani kamu kembali untuk istirahat sekarang? Tidak, terima kasih. Aku hanya mengantuk. Aku tidak tidur nyenyak. Kamu bisa temani aku kembali untuk istirahat dulu. Ada kafe terkenal di dekat sini. Dan espresso di sana sangat enak. Hanya 2 gelas akan membuatmu merasa segar. Aku benar-benar mengantuk. Setelah minum kopi, aku akan ajak kamu berbelanja. Gadis-gadis akan senang mendengar belanjakan. Ayo. Aku benar-benar mengantuk. Ayo, baju di sana sangat bagus. Aku akan belikan kamu beberapa. Aku tidak mau. HMPH. Hati-hati. Brosur perjalanan mengatakan Bahnhofstrasse adalah surga belanja. Sekarang baju musim dingin sedang diskon. Aku perlu membeli beberapa baju. Jika aku beruntung, mungkin aku bisa dapat diskon. Izinkan aku memberitahumu sebagai orang lokal. Xie Xiaoqiu. Ada banyak toko pakaian di sini, bukan hanya satu. Dan aku tahu ada toko pakaian di depan sana. Pakaian di sana sangat halus dan indah. Kamu jangan sampai melewatkannya. Sudah begitu familiar. Apa kamu sering datang ke sini dengan perempuan? Ceritakan padaku. Kakakku yang merekomendasikannya. Mereka juga menjual pakaian pria. Ayo pergi dan lihat-lihat. Benarkah? Xiaoqiu, izinkan aku bertanya. Mengapa setiap kali kamu membeli pakaian begitu cepat? Karena kamu yang membayar. Lalu aku tanya kamu, mengapa kamu menawar beberapa sen untuk sayuran? Masih menawar juga? Karena aku suka. Tidak, hahaha. Lalu kamu duduk di sini saja. Aku akan ambil beberapa foto di sana. Baiklah. Aku akan kembali dalam beberapa menit. Aku akan kembali dalam beberapa menit. Hahaha. Li Chun. Apa sudah selesai? Baiklah. Ayo pergi. Ada beberapa butik lagi di depan yang belum kita kunjungi. Tidak. Aku tidak mau pergi. Apa kamu lelah? Aku tidak lelah. Aku sudah membeli semua yang aku inginkan. Aku tidak mau pergi. Itu tidak bisa. Kamu belum benar-benar berbelanja, ayo pergi. Tidak. Aku benar-benar sedikit lelah. Aku juga ingin duduk dan istirahat. Hei, izinkan aku bertanya. Apa kamu ingat ketika kita di Wenzhou? Berapa kali kita bertengkar? Tak terhitung kali, ratusan kali. Kenapa kamu tanya ini? Karena aku cuma pengen terus berantem sama kamu. Karena rasanya berbaikan itu kayak jatuh cinta pertama kali.